Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adab Thalibil Ilmi, adab penuntut ilmu. Disebutkan di sini di antara adab penuntut ilmu al-amal bil ilmi, beramal dengan ilmu tersebut. Apa sih tujuan antum menuntut ilmu? Antum harus tahu bahwasanya tujuan dari ilmu tersebut untuk diamalkan. Apabila seseorang menuntut ilmu bukan tujuannya untuk diamalkan, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat bagi dia. Ilmu yang bermanfaat tersebut adalah ilmu yang membuahkan al-amal as-salih, berbuah amal saleh, berbuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau cuma sekedar menambah maklumat, cuma sekedar mendapatkan syahada, ijazah, namun tidak ada amal di situ, mirip seperti keledai yang membawa kitab. Gimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim? Ya, kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa buku. Ya, tidak ada manfaat ketika seseorang punya banyak ilmu, pendidikan yang tinggi, namun tidak ada amal. Nah, terus lantas bagaimana cara menumbuhkan amal tersebut? Dimulai dari yang kecil. Ketika antum tujuannya berilmu untuk beramal, maka tindakan seperti itu akan memotivasi, menyemangati. Demikian sebaliknya, ketika seseorang dalam menuntut ilmu tidak ada niatan untuk mengamalkannya, cuma sekedar nambah wawasan, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat bagi dia. Kata penulis buku ini, al-amalu samaratul ilmi. Amal itu adalah buah dari suatu ilmu. Wal ulum ma wudi'at illa litahdi ilal amal as-salih. Ilmu itu tidaklah diletakkan melainkan agar ilmu itu menuntun kepada al-amal saleh. Walaisal ilmu an ta'rif al-majhul faqat. Bukanlah cuma sekedar ilmu engkau mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Sesuatu yang tidak diketahui lalu jadi diketahui, bukan cuma sekedar seperti itu. Walakin antastafida min ma'rifati. Akan tetapi tujuannya agar engkau mengambil faedah dari pengetahuanmu tadi. Al-amalu bil ilmi yazidu fil ilmi. Beramal dengan ilmu bisa menambah ilmu tersebut. Ketika ilmu antum diamalkan, maka akan bertambah pula ilmu tadi. Ya. Karena ketika seseorang mengamalkan ilmu, ilmu tersebut akan semakin kokoh, akan semakin mantap. Wa ala hadzal asl al-azim darajal ulama ar-rabbaniyun. Dan pada prinsip yang satu inilah para ulama ar-rabbaniyun berjalan di atasnya. Berjalan di atas prinsip apa? Al-amal bil ilmi. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Antum lihat para ulama salaf di zaman dahulu, antum bisa baca bagaimana semangatnya mereka dalam mengamalkan ilmu, dalam menuntut ilmu. Ini luar biasa ikhwan. Kalau mau dibandingkan kita di zaman sekarang, kadang kita ini punya ilmu tapi tidak kita amalkan, ya enggak? Kadang kita punya syahadah, punya gelar pendidikan yang tinggi, cuma sekedar untuk legalitas cari pekerjaan, ya enggak? Antum lihat di zaman sekarang orang baca Al-Quran banyak apa tidak? Banyak.
tapi yang mengamalkan Al-Quran sangat sedikit. Ada tidak di zaman sekarang orang yang pandai baca Al-Quran, pandai membaca ayat tentang syirik, namun dia terjatuh pada kesyirikan? Ada apa tidak? Banyak. Jangan dikira mereka itu tidak bisa baca Al-Quran. Mereka pandai baca Al-Quran, tapi kadang mereka pergi ke kuburan, memohon kepada orang yang sudah mati, punya ilmu, tapi ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Lihat Khawarij yang disifati oleh Nabi SAW. Kalau dibandingkan antara bacaan Al-Quran kita dengan bacaan Al-Quran mereka, kalah kita. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Ya, kalian akan meremehkan salat kalian kalau dibandingkan dengan salat mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian kalau dibandingkan dengan puasa mereka. Hum yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Lakin apa kata Nabi SAW? La yujawizu hanajirahum, tidak melebihi kerongkongan mereka. Bacaan mereka tidak masuk ke lubuk hati. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Qala ba'dus salaf, sebagian para ulama salaf ada yang mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Kami dulu memohon pertolongan, meminta pertolongan untuk bisa menghafal hadis dengan cara mengamalkan hadis tadi. Ketika antum menghafal hadis dan antum amalkan, maka hadis tersebut akan semakin kuat, semakin nempel di ingatan antum. Tapi kalau tidak antum amalkan, nanti lewat saja itu, berlalu begitu saja. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan sesuatu yang telah dia ilmui, sesuatu yang telah dia ketahui, diamalkan oleh dia, awrathahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan berikan, warisi kepada dia suatu ilmu yang tadinya belum dia ketahui. Subhanallah, ini faedah bagi orang yang mau mengamalkan ilmunya. Ilmu tersebut tatkala diamalkan akan menumbuhkan ilmu yang baru lagi, akan memunculkan ilmu yang tadinya tidak antum ketahui. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Kata Allah azza wa jalla, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum huda, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kepada mereka petunjuknya. Wa atahum taqwahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan, berikan kepada mereka sifat takwa. Tatkala orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk tersebut. Tatkala orang punya ilmu kemudian diamalkan sama dia, maka Allah akan tambah ilmu tersebut. Dan Allah akan berikan ketakwaan kepada dia. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, gambarannya misalkan ada dua orang sama-sama belajar, sama-sama punya ilmu. Yang satunya mengamalkan ilmunya, yang satunya mungkin biasa-biasa saja. Maka yang mengamalkan ilmu ini tadi memungkinkan bagi dia istinbat, memahami suatu ayat atau suatu hadis lebih banyak pemahamannya dibandingkan yang tidak punya ilmu tadi, atau yang tidak punya amal. Ya. Misalkan gambaran antara Ibnu sama Wandi. Ibnu rajin beramal, sama-sama mondok, bareng datang, seperti Irsyad sama Ibnu. Tapi mungkin Irsyad lebih rajin ibadah, mengamalkan ilmunya. Ketika membaca, maka Irsyad tadi bisa saja Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang lebih banyak, lebih mudah memahami, lebih panjang istinbatnya dibandingkan si Irsyad. Itu gambarannya tadi. Jelas? Nah, itu contoh.
Karena sering kebalik-balik sama antum. Antum irsyad. Ibnu, ini antum kasih spanduk di sini nah. Ya. Ini irsyad ya. Ini Ibnu. Ya. Terlalu banyak pula nama Ibnu ini ada udah berapa kali nama Ibnu di sini. Ya, antum Ibnu apa? Ibnu Sabil. Hah? Ibnu Sabil. Oh, Ibnu Sabil pula. Antum fi sabilillah. Golongan berhak dapat zakat ini Ibnu Sabil. Habis bekal di perjalanan. Wa qala ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tatsbita. Kalau seandainya mereka melakukan apa yang mereka dinasihatkan tadi, niscaya yang demikian itu jauh lebih baik bagi mereka wa ashadda tatsbita, dan semakin kokoh petunjuknya, semakin mantap istiqomahnya. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya mereka mau mengamalkan ilmu yang telah disampaikan kepada mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik dan mereka akan mendapatkan keistiqomahan. Sehingga di sini ikhwan bisa diambil faedah min asbab al-istiqamah al-amal bil ilmi. Termasuk sebab istiqamah mengamalkan ilmu. Antum, mana mau tanya? Antum sudah tahu tentang keutamaan ilmu? Sudah tahu tentang kewajiban menuntut ilmu? Sudah tahu tentang manfaat menuntut ilmu? Nah, contoh gambaran. Kalau antum amalkan ini tadi, otomatis antum akan menuntut ilmu kan? Ketika antum menuntut ilmu, maka antum akan istiqomah. Ya apa tidak? Sehingga keistiqomahan itu punya hubungan erat dengan al-ilmu wal amal. Orang yang tidak istiqomah, rata-rata orang yang tidak mengamalkan ilmu. Sebagai contoh tadi, keistiqomahan kita didukung besar oleh ilmu yang ada. Ilmu yang ada didukung besar oleh thalabul ilmi. Tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu kalau tanpa menuntut ilmu. Kalau ingin dapat ilmu ya harus thalabul ilmi. Ustaz, saya sudah thalabul ilmi, Ustaz. Di mana? Lihat di YouTube, tapi sambil guling. Ustaz, saya sudah thalabul ilmi, Ustaz. Lihat TV, ada siarannya, ada ceramah Ustaz. Sudahlah ya ikhwan, ya, tidak ada orang jadi ulama, ya, cuman modal duduk depan TV, ya apa tidak? Tidak ada orang jadi ulama, cuman duduk depan YouTube, ya apa tidak? Tidak ada para ulama, cuma modal streaming. Para ulama itu mereka jadi ulama karena duduk di majelis para ulama. Saya tidak mau jadi ulama Ustaz, saya cuma butuh gelar aja. Karena saya mau jadi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah antum. Bukan jadi al-alimur rabbani. Makanya zaman sekarang ya ikhwan, zaman sekarang ini banyak pondok pesantren salaf, pondok-pondok salafi itu, ustadznya nggak bisa ngajar. Ya. Cuman udah tanggung dijadikan ustadz. Kenapa? Karena dia dulu nggak pondok pesantren. Gimana mau bisa ngajar? Dia kan cuma gelar S1. Dapat gelar S1, jadi kepala sekolah, tapi dia nggak pernah mondok pesantren. Jangan dikira ngurus pondok pesantren itu gampang. Kayak tadi disuruh piket. Orang kalau mau bisa, antum lihat, jadi Panglima TNI itu dulunya pernah dari anak buah apa tidak? Ya enggak? Jadi Panglima Kapolri dulunya jadi anak buah kan? Ya apa tidak? Jadi pimpinan rata-rata di Indonesia nih, kalau pejabat-pejabat ini kepala dinas ini rata-rata ada sekolahnya ya, kecuali ustadz di Indonesia nih. Ya apa enggak? Enggak ada mondok, enggak pernah belajar, ya. Tahu-tahu jadi kepala sekolah, mudir. Ya apa tidak? Iya. Dokter, orang sebelum jadi dokter ada sekolahnya kan? Ada sekolahnya. Kalau di Indonesia jadi ustadz, kadang nggak sekolah, nggak pernah mondok pesantren. Kalau zaman dulu orang jadi kiai, jadi pimpinan pondok pesantren adalah mantan santri. Ya apa tidak? Zaman sekarang jadi pimpinan kepala sekolah, jadi pimpinan pondok pesantren karena cuma bermodal gelar sarjana, entah sarjana pendidikan, entah sarjana ekonomi, entah sarjana hukum, entah segala macam. Ya apa tidak? Suruh tuh ngajar. Durus dulu kok.
Mana bisa? Berat kadang. Kenapa? Karena mimpin antara mengajar tidak sama ya ikhwan. Ya, tidak sama. Berbeda dengan para ulama. Mereka para ulama dulu ada belajar dulu, ada pengamalan ilmu dulu, ya apa tidak? Pernah ada ya ikhwan di Palembang ini, ikhwan nggak pernah masuk pondok pesantren, nggak pernah belajar di pondok pesantren, pendidikannya juga sarjana keperawatan, perawat, ya. Udah mau buat pondok pesantren, mau ngampu pondok pesantren dengan alasan dakwah begini. Ya ikhwan, kira-kira pondok pesantren yang bagaimana akan dibinakan pada umat ini kalau kita tidak pernah belajar? Makanya anak sering bilang sama antum, belajar, udah sabarkan dulu. Jangan buru-buru mau jadi ustad. Antum kadang buru-buru jadi ustad, orang buru-buru mau jadi dai, sudah, nanti binasa sendiri dia. Nanti ada masanya. Penting. Kenapa anak sudah berani ngomong-ngomong seperti ini? Karena ya ikhwan, nyata, bukan saja di Palembang, kadang di banyak tempat. Ya. Kadang kita bilang, hati-hati, Roy Bidoh, orang jahil berbicara tanpa ilmu. Ya pada? Di kalangan kita yang ngaku salafi, ya ikhwan, yang tidak dikenal belajar pondok pesantren, wala ngerti wajrumiyah, wala ngerti mana mubtada, mana khobar, mana hal, mana tamyiz. Jadi mudir pondok pesantren, jadi kepala sekolah, jadi begini. Beda. Di Yaman, mudir itu murid-murid Syekh Mukbil, mustafidin, mudarrisun, hufadzul Quran, hufadzul ahadits, 20 kalimat. Ya. Tambah lagi 20 kali. Bosan juga Ahmad nih kayaknya. Antum betah di sini belajar? Betah. Semangat. 20 kali dulu. Ya. Nanti antum kami kirim jadi pejuang Palestina. Ya enggak? Oh, lihat Ahmad semakin lancar sekarang semua jadi. Ini santri-santri Darul Hadis ini sudah otaknya udah diisi dengan ilmu, fisiknya dikuatkan. Nanti siapa tahu ada relawan, antum kan relawan gempa. Kita kan mau ngecor bentar lagi. Relawan cor. Ya enggak? Nah, ini penting ikhwan, ana sering sampaikan kepada antum semua, tolong sabar menuntut ilmu. Jangan terburu-buru untuk berdakwah, jangan terburu-buru untuk mengajar, jangan terburu-buru untuk ngurus pondok pesantren. Sabar dulu. Insya Allah akan ada masanya, akan ada waktunya. Ya, sesuatu yang sudah ditetapkan tidak akan meleset, nanti akan ada waktunya. Biarkan dia mateng dengan sendirinya. Musibah di zaman sekarang itu kadang banyaknya pondok-pondok pesantren yang ngelolahnya tadi bukan orang-orang yang berilmu. Coba antum bisa bayangkan, bagaimana mau jadi santri yang hebat kalau pengelola pondok pesantrennya, misalkan mudirnya, ngocok kitab ora iso. Ya enggak? Kan malu. Masa kalah sama anak-anak NU yang qala Muhammadun wa ibnu Maliki, Alfiyah ibnu Malik dia. Kita jangankan Alfiyah ibnu Malik, Ajurmiyah aja sakit perut menghafalkannya. Ya benar? Nah, itu tadi penting ya ikhwan, belajar ini penting. Ya. Makanya ana bilang di awal tadi, kalau kedokteran yang ngajarnya apa? Dosen. Dosennya dulu mantan mahasiswa kedokteran juga kan? Nah ini kadang pondok pesantren yang pengampu dan pengasuhnya bukan orang yang belajar pendidikan agama. Kita sering mengatakan kepada orang, ya akhi, hati-hati dengan Roy Bido, orang berbicara tanpa agama. Semuanya orang kita katain. Memang benar, itu adalah Roy Bido. Tapi ingat, waspada, jangan sampai juga kita ngatain orang, ternyata di kita juga ada Roy Bido. Buka pengajian, buka dakwah, buka pondok pesantren. Kayaknya enak ya kalau punya pondok pesantren. Itu buktinya banyak ustadz-ustadz semenjak pondok pesantren beli Alphard. Antum jangan lihat dulu ustadz tuh beli Alphard gara-gara pondok pesantren. Mungkin dia punya bisnis tuh. Ya enggak? Bisnis bata ringan.
bisnis koral, ya enggak? Toko bangunan, mungkin seperti itu. Bisnis iwa, ikan, dan berbagai macam bisnis. Ini yang perlu antum fahami baik-baik. Tolong belajar, ya. Belajar terus, semangat belajar, nanti akan berjalan waktu. Sabar diri antum dalam menuntut ilmu. Hari, sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ini enggak, baru setahun belajar, udah mau berhenti, udah mau jadi mudir. Sabarlah dulu. Ini namanya terlalu cemen kalau menurut ana, ya. Cemen belajar. Sabar dulu antum. Nanti antum juga rugi, ya. Kaya juga enggak, ilmu enggak ada. Mumpung masih bujang, masih semangat, udah belajarlah menuntut ilmu. Zammallahu azza wa jalla bani Israel ala adami intifa'ihim bil ilmi. Allah azza wa jalla mencela bani Israel atas dasar mereka tidak bisa mengambil kemanfaatan dengan ilmu tersebut. Qala subhanahu wa ta'ala anhum. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mereka. Wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum. Kami telah berikan kepada mereka bayinat, penjelasan dari urusan agama ini tadi. Famakhtalafu, tidaklah mereka berselisih, melainkan apa? Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, melainkan setelah datang kepada mereka ilmu. Baghyan bainahum. Apa sebabnya? Dikarenakan pelampauan, kezaliman yang ada sesama mereka. Wa dzamman nasara wa wasafahum bid-dhalalah. Allah mencela orang-orang Nasara dan sifati mereka dengan kesesatan. Li jahlihim wa ibadatihim rabbahum bighairi ilmin. Dikarenakan kebodohan dan peribadatan mereka kepada Allah dengan dasar tanpa ilmu. Orang-orang Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang-orang Nasara rajin ibadah tapi tidak didasari ilmu, sehingga orang Yahudi sesat dikarenakan adamul amal bil ilmi. Orang-orang Nasara sesat li'annahu al amal bil ilm, karena beramal dengan ilmu. Beramal dengan kejahilan. Yang satu sesat punya ilmu tanpa amal, yang satu sesat punya amal tanpa ilmu. Dua-duanya tidak boleh. Al-muslimun hum al-alimun wal-amilun. Orang-orang yang berilmu dan beramal. Qala subhanahu waladhdallin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tidak pula seperti orang-orang yang sesat. Di mana kata Sufyan ats-Tsauri atau Sufyan ibnu Uyainah, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Orang yang rusak dari kalangan ahlul ilmi, tidak punya amal, dia mirip seperti orang-orang Yahudi. Orang yang rusak dari kalangan Nasara, punya amal tanpa ilmu, mirip seperti orang-orang orang yang umat ini tadi. Orang yang rusak, dia punya amal tanpa ilmu, mirip seperti orang-orang Nasara. Man lam ya'mal bima alima hurima ladzatal ilmi wal khasyah. Barang siapa yang tidak beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka akan diharamkan dari kelezatan ilmu dan al khasyah. Wa yushiku ayyaslubahu ma'alimah. Maka hampir-hampir nanti Allah tarik apa yang telah dia ketahui tadi. Orang kalau tidak punya amal, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya ilmu. Ilmu itu lezat, ikhwan, nikmat sekali, lebih nikmat dibandingkan buah durian, ya, nikmat sekali itu kalau diamalkan. Masya Allah, semangat. Kenapa antum belajar? Ana ingin beramal. Itu luar biasa nikmatnya. Tapi kalau tidak diamalkan, nanti Allah cabut ilmu tersebut. Makanya orang banyak lupa terhadap ilmunya dia. Contoh Al-Quran saja, kalau tidak antum murajaah, bisa hilang kan? Fayakunu fi idadil jahilin. Maka orang yang Allah tarik ilmunya tadi, maka dia akan masuk pada
barisan orang-orang bodoh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, man a'rada an ittiba'il haqq alladhi ya'lamuhu taba'an li hawahu fa inna dzalika yurithu al-jahl wad-dhalal hatta ya'ma qalbuhu 'anil haqqil wadih kama qala subhanahu wa ta'ala falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man a'rada an ittiba'il haqq, barang siapa yang berpaling dari mengikuti kebenaran, alladzi ya'lamuhu, dia sudah tahu kebenaran tersebut namun dia berpaling dari ittiba'ul haq, dia udah tahu ini adalah al-haq, dia tahu ini kebenaran namun dia berpaling. Kenapa dia berpaling? Taba'an li hawahu, dikarenakan mengikuti hawa nafsu yang ada pada dia. Apa dampaknya? Fa inna dzalika yurithu al-jahlu wad-dhalal, justru sikap seperti itu akan menimbulkan kebodohan dan kesesatan pada dirinya. Hatta ya'ma qalbuhu, sehingga hatinya pun buta, anil haqqil wadih, dari kebenaran yang sudah jelas nyata. Kama qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka berpaling maka Allah biarkan berpaling hati mereka, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tahu ilmunya namun mereka berpaling, dibuat berpaling oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik, sehingga tindakan tersebut, tindakan adamul amal bil ilmi, merupakan kefasikan. Ya. Makanya antum para penuntut ilmu, antum punya ilmu, diamalkan, ya, diamalkan. Adapun bab setelahnya insyaallah taala kita lanjutkan ba'da salatiz zuhri.